Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Coba kalau ibu bilang selamat pagi, semangat pagi, jawabnya apa? Pagi. Jawaban Jaya. Oke, kenceng ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Ibu aksen kehadirannya dulu ya. Aisyah, Aziz, Akmal, Alda, Akil, Dava, Dedek, Dimas, Fahrul, Beza, mana Beza? Oke, Beza, Gandhi, Diarino, Immanuel, Jaiko, Geisar, orang ya. Nah, minggu lalu kita ngapain? Presentasi mengenai Arduino Uno, yaitu apa tuh? Tentang apa? Tentang apa? Tentang serial kan? Terus apa lagi? Yang pin analog, pin digital, terus apa lagi? Baik. Terus percabangan ya. For, terus sama apa? If ya? Ya, if. Oke. Untuk hari ini kita topiknya adalah berpikir komputasional. Ibu ngasih link dari kuisis ya. Nah, Ibu kasih ke Aisyah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menerapkan pemecahan masalah kompleks ya dalam keseharian kalian. Dari video ini bisa kalian pahami kan? Ya, kenapa Ibu menampilkan video ini? Karena nantinya kalian akan bekerja secara tim. Ibu melihat dari tahun sebelumnya, kalau misalkan tidak kompak dalam kelompok, itu kalian akan lama dalam menyelesaikan proyek yang kalian kerjakan. Jadinya semua kelompok itu harus mengerjakan bagian-bagiannya, harus kritis. Terus lagi kalau misalkan kalian nggak ada job desk-nya, tanya sama ketua, saya mesti ngapain. Oke? Coba kalian lihat gambar ini ya. Permasalahan apa yang ada di dalam gambar? Hah? Sampah ya kan, berserakan di mana-mana. Terus juga ini di lingkungan sampahnya banyak. Kenapa sih terjadi kayak gini? Karena pada buang sampah sembarangan atau tidak ada kepedulian dari siswa maupun masyarakatnya ya. Nah, terus dapatkah permasalahan lain yang kalian temui di lingkungan sekolah? Apa aja selain kayak gini? Di lingkungan sekolah yang kalian temui permasalahannya apa? Bullying. Terus apa lagi? Coba kira-kira kamu bayangin apa sih yang keseharian yang tiap pagi jadi masalah di sekolah? Apa? Keterlambatan. Terus apa lagi? Hah? Malas.
Kira-kira solusinya apa? Kenapa? Buat laporan. Nah, laporan bagaimana yang efisien? Kan kita harus berpikir komputasional kan. Nah, jangan sekarang nggak perlu tuh berpikir nulis-nulisin ke kelas-kelas siapa yang sakit, siapa yang izin. Kira-kira apa solusinya? WA bisa misalkan lewat WA atau apalagi Google Form, apalagi sistem yang otomatis bisa. Oh, anak ini nggak masuk, pakai apa kira-kira? Pakai apa? Fingerprint. Bisa teknologi seperti guru ya, fingerprint. Terus apa lagi? Hah? Ayo berpikir kritis. Masalah absensi apa ada kira-kira tak? Pakai scan, pakai kartu pelajar ya, tinggal ngetek doang atau ngegesek ya kan, langsung masuk ke sistem. Ya, itu salah satu berpikir komputasional dengan masalah yang ada, solusinya apa sih ya. Nah, istilahnya dulu mengenal berpikir komputasional, yaitu berpikir dengan pendekatan mencari solusi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan ide dan konsep yang memiliki ciri tertentu seperti pemikiran logis, sistematis, abstraksi, dan pengenalan pola. Masih ingat? Nah, berpikir nih, kalau kalian punya masalah, ya kan? Apakah menangis, lari dari masalah, menghindari? Ya, dihadapi. Kita cari solusinya. Ya, jadi kamu jangan menghindari dari masalah. Kalau kamu punya stres sama orang, jangan menghindar, tapi cari solusinya supaya masalah itu selesai. Nah, 4 pilar berpikir komputasional. Masih ingat? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Dekomposisi ya, membagi masalah yang ada dari yang kompleks menjadi yang lebih simpel. Nah, kita lihat di sini. Nah, dekomposisi, pemecahan masalah besar dan kompleks dengan cara memecah masalah itu sendiri ya menjadi masalah yang kecil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, contoh membersihkan rumah, ya kan? Nah, kalau kalian bisa membuat strategi gimana pengaturannya, ya kan? Supaya bekerjanya atau selesainya itu lebih cepat. Berarti kan kamu membagi-bagi apa dulu yang pengen dikerjain, gitu ya. Terus pengenalan pola. Dari setiap masalah biasanya kan kita udah tahu itu yang jadi masalah itu polanya bagaimana sih, ya kan? Kayak misalkan pagi-pagi macet di depan 59, polanya udah tahu kan tiap pagi. Apa polanya? Ada mobil lewat. Terus pola lagi apa? Motor. Apa tak? Tadi apa kamu bilang? Rame. Apa namanya? Berkumpulnya orang banyak karena SD, SMP, SMA di jalan yang sama. Dan waktunya kalian berdatangan itu hampir sama. Itu yang bikin macet. Nah, itu adalah pola dari suatu masalah. Dari pola itu kita bisa tahu kan solusinya gimana. Ya. Terus lagi abstraksi. Nah, abstraksi itu adalah menentukan bagian-bagian yang penting. Yang tidak penting tidak perlu
bagian bisa dikliknya. Di sini juga ada visual. Nanti dia buat di bagian yang titik-titik ini. Ini masih menunggu tergantung koneksi internetnya ya. Rehan udah sampai sini belum? Nah ini contohnya. Kalian bisa pilih visualnya yang seperti apa ya. Misalkan saya ini ya, diklik, dia bisa pilih, tinggal klik di sini aja, nanti ada. Nah di bagian-bagian ini juga bisa, jadi dia setiap ada yang lambang petir, kita bisa buat. Dan bisa kita ekspor ya. Pada saat kita klik gambarnya, di sini di pojoknya ini ada ekspor kemana, ke PNG. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang baik kan, misalkan posisi di sini, terus klik di bagian ini, di bagian gambarnya, nanti ada tombol ekspor, diklik, terus pilih visualnya mau hasilnya apa. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kerjakan tugas dengan berkelompok, satu kelompoknya 6 orang, ya. Kalian diskusikan dalam kelompok mengenai identifikasi masalah yang ada di dalam lingkungan sekolah atau di lingkungan lain atau di keseharian kita masing-masing, gitu ya. Nah, kalian menganalisis penyebabnya apa, dampaknya apa, ya, dari masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari atau di dalam lingkungan sekolah, dan solusinya apa dari masalah itu. Setelah itu kalian buat peta konsep menggunakan yang tadi sudah Ibu terangkan, menggunakan aplikasi Napkin AI. Nah, yang telah kalian analisis, yang terdiri dari faktor penyebab, dampak, kemungkinan solusi, ya, dari hasil diskusi kalian. Nah, setelah itu kalian presentasikan dengan peta konsep masing-masing. Oke? Hari ini ya, maksudnya jam ini kalian presentasi. Jadi langsung bagi tugas. Nah, Ibu nanti akan share mengenai lembar kerja analisis masalah ini. Ibu share di WA. Kalian di sini ada masalah lingkungan atau masalah apa yang kalian temui? Misalkan tadi kayak absensi, misalkan, atau yang lain. Jadi ada 4 masalah yang kalian identifikasi. Penyebabnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Nah, nanti perwakilan kelompok
sama kelompok yang lain, ya. Umpan balik dari antar kelompok. Jadinya di sini ada penilaian relevansi solusi, ya. Apakah solusi yang diajukan sesuai dengan masalah? Terus kreativitas dan inovasinya bagus enggak? Itu kelompok lain yang menilai. Nah, terus berkelanjutan solusi, apakah solusinya itu bertahan lama? Apakah cuma saat saat ini aja atau cuma beberapa hari gitu kan? Nggak relevansi dengan keadaan nantinya gitu. Itu nanti dinilai. Terus apakah teknologi yang digunakan mendukung solusi? Lalu kemudahan dari implementasinya. Kamu misalkan bikin sesuatu menggunakan Arduino, itu orang lain, orang awam mudah nggak menggunakannya? Kalau misalkan sulit kan nggak dipakai juga kan? Terus kolaborasi dan presentasi. Apakah kelompok dapat menjelaskan solusi dengan baik? Tuh. Sampai sini paham? Nah, oke. Kerja kelompok, kalian bergabung dengan kelompoknya, bagi tugas, dan setelah itu presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaharini. Di sini kami sebagai perwakilan kelompok kami akan menjelaskan pengembangan alat apa yang bisa kita hasilkan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekolah. Di sini kami mengambil pengembangan alat pengingat jadwal. Nah, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu agar kita bisa menentukan tujuan. Masalah yang kita ambil dari masalah lupa jadwal pelajaran. Jadi seringkali murid-murid itu lupa jadwal pelajaran setelah misalnya sekarang di jam TK, habis TK pelajaran apa lagi, atau bahkan guru-guru suka kelewat padahal jam pelajaran sudah habis tapi tetap lagi ngajar. Terus selanjutnya buat tujuannya seperti yang udah dijelasin sama Rehan, kan tadi masalahnya ada kayak kita suka lupa mata pelajaran selanjutnya atau guru-guru suka kelewat jam pelajarannya. Jadi tujuannya itu untuk mengingatkan kita dan juga guru-guru kalau ada batas waktu pembelajaran itu. Kalau sudah ada masalah dan tujuan, langsung aja kita ngacak alatnya. Membuat desain perangkat keras dan perangkat keras itu kita memakai Arduino Uno, LCD, dan buzzer serta perkabelan lainnya. Sama ada ini tadi LCD ya yang buat waktu real time. Ya udah kan implementasi alat yang udah dijelaskan kemarin. Udah. Ada yang mau ditanya? Ayo, ada yang mau ditanyakan di kelompok Banyak ini? banget. Hah? Kira-kira bagaimana dengan inovasinya? Lalu apakah mendukung dari teknologi yang dipakai untuk memecahkan masalah yang ada? Bagaimana menurut kelompok lain? Bagus. Keren sih Bu. Siapa? Apa Raffi? Silakan Raffi. Itu kan pengembangan AI alat pengingat jadwal. Terus bentuk alatnya itu dalam seperti apa? Nanti tuh ada LCD-nya gitu, jadi seperti bel pada umumnya. Cuman ada LCD-nya nanti jelasin kalau ini jam pembelajaran keberapa. Kayak di depan gerbang itu sudah tidak Ya, yang SMAN 29 itu yang jalan gitu. Berarti taruhnya di mana di kelas? Udah? Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tempat sampah ini di mana tempat sampahnya itu dia bakal mendeteksi sampah basah dan sampah kering. Dan pertama identifikasi masalah yang ada di sekolah, yaitu di mana sampah di sekolah ini seringkali tercampur. Jadi mungkin dengan adanya alat kami itu kita menawarkan solusi untuk memudahkan para petugas agar untuk saat mengolah sampahnya lebih mudah. Selanjutnya yang kedua ada usulkan solusi di mana untuk mengusulkan sistem pemilihan sampah otomatis itu di sekolah. Baik, dan untuk sistem tempat sampahnya ini kita menggunakan Arduino dan juga menggunakan sensor. Dan sensornya ini kita menggunakan sensor kelembaban dan ultrasonik. Jadi saat sensornya sudah mendeteksi bahwa lalu motor servonya aktif. Jadi tempat sampah yang begini, kalau sampahnya ditaruh di tengah-tengah, kalau bisa dia basah ke kiri, kalau bisa kering ke kanan. Tolong mas, Jangan nanya. jawab aja. Ada yang mau ditanyakan sama yang belum mau ke depan? Jadi kalian membuat tong sampah tapi berdasarkan kriteria basah keringnya gitu. Supaya kan kalau tong sampah kan ada yang dia organik, anorganik gitu ya. Jadi kalau misalkan botol sama botol dipisahin sama yang sampah basah gitu. Jadi dari masalah itu maka kalian buat Arduino pemilah sampah. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ayo, kelompok siapa yang mau bertanya? Dengan idenya kelompok di depan cukup bagus atau kurang oke? Ini apa nanya nih? Mustahil sampai itu ngomong. Ayo. Gimana? Hah? Gak ada yang mau nanya nih. Coba tanya dong sama kelompok di depan. Kalau misalnya sampahnya sebenarnya bukan sampah basah, tapi dia mendeteksi basah misalnya kayak sebasah gitu. Berat dia salah mendeteksi. Kalau begitu kan jadi mungkin kesalahan sistem dari sensornya yang kami pakai. Kalau bisa seharusnya kalau dengan sensor kelembaban, ya dia akan mendetek kalau tisu basah ya itu basah. Buat kelompok di depan. Sudah? Nah, dari kelompok tadi yang sudah maju ke depan, bagaimana menurut kamu ya? Apakah idenya atau dari permasalahan yang ada itu relevansi, maksudnya berhubungan dengan kita keseharian? Ya, ya. Dan solusi yang mereka buat itu menyelesaikan masalah tidak? Hah? Menyelesaikan? Ya, menyelesaikan masalah. Nah, itu bisa kalian diisi lembar umpan balik antar kelompok ya. Jadi menurut kamu kreativitasnya bagus ya? Bagus. Oke, kalau kayak gitu ya bagus, keren. Oke, nanti tinggal kalian buat apa yang sudah kalian analisis ya dari permasalahan yang ada. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Cukup. Ya, kenapa? Kita buatnya kapan? Kita buatnya nanti pertemuan ketiga. Ya, kan baru
materi yang sudah Ibu sampaikan dan juga beberapa kelompok yang sudah tampil. Masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas, sudah. Kalau begitu Ibu akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Oke? Oke. Sudah, kalau kayak gitu bisa kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.